Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa disehatkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa di sekeliling kita ada 3 macam benda? Apa saja benda tersebut? Nah, 1. Benda padat. Kedua, benda cair. Dan yang ketiga adalah benda gas. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk benda padat, Bu Diana bawakan satu contoh. Apa ini? Ya, ini adalah mouse yang biasa kita gunakan untuk mengklik-klik di komputer. Betul. Nah, mouse ini termasuk salah satu benda padat. Kenapa? Karena memiliki sifat, kita amati dulu ya. Ketika mouse ini Bu Diana simpan di telapak tangan, bentuknya seperti ini. Lalu, ketika Bu Diana simpan di atas kotak, bentuknya seperti ini. Apakah bentuknya berubah ketika Bu Diana simpan di atas telapak tangan? Beda enggak? Ketika Bu Diana simpan di atas tangan atau disimpan di atas kotak, apakah bentuknya jadi berubah? Tidak ya teman-teman, bentuknya berarti tetap. Nah, karena bentuknya tetap, maka termasuk benda yang padat. Satu lagi sifat benda padat adalah volumenya tidak berubah. Apa itu volume? Volume itu kapasitas. Jadi isi yang ada di dalam mouse ini, kalau kita buka, walaupun mouse ini disimpan di dapur, disimpan di mana lagi, kamar, atau di ruang TV, sama saja komponennya ya, yang di dalamnya ini tidak berubah. Juga teman-teman perhatikan beratnya, disimpan di atas tangan, misalkan beratnya 10 gram. Maka ketika disimpan di atas kasur pun berat mouse ini ketika ditimbang tidak berubah. Maka inilah mengapa benda mouse ini disebut dengan benda padat. Coba teman-teman sebutkan apalagi ya yang termasuk benda padat? Banyak sekali ya, termasuk misalkan teman-teman buku juga termasuk benda padat ya, karena disimpan dimanapun bentuk, volume dan beratnya tidak berubah sama sekali. Betul teman-teman. Apalagi teman-teman? Ya, pensil. Apalagi? Penghapus, betul. Apalagi? Televisi juga termasuk ya. Pokoknya benda yang bentuknya tidak berubah saat disimpan dimanapun, beratnya tidak berubah, itu termasuk benda padat. Tuh teman-teman, keren. Sekarang kita kenali benda cair. Nah, Bu Diana punya segelas air. Air yang ada di dalam gelas ini termasuk benda cair. Mengapa? Kita lihat ya. Bu Diana punya 2 wadah yang berbeda. Bu Diana akan tuangkan air ke dalam 2 wadah yang berbeda ini ya. Pertama, Bu Diana akan tuangkan air ke mangkok kecil ini ya. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Satu lagi. Bu Diana tuangkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita amati dulu. Ini gelas yang Bu Diana gunakan untuk menuangkan air ya. Kita lihat. Bentuknya sama tidak?
sangat-sangat berbeda ya. Yang ini bentuknya lebih panjang ya. Sementara yang mangkok ini bentuknya bulat. Tapi isinya sama-sama apa? Betul, sama-sama air. Tapi lihat bentuknya. Ketika Budiana simpan di mangkok, maka bentuknya menjadi bulat. Tapi ketika Budiana tuangkan ke gelas yang lebih panjang, bentuknya menjadi memanjang juga teman-teman. Itu artinya bentuknya tetap atau berubah? Iya teman-teman, benda cair bentuknya berubah. Oke, benda cair bentuknya berubah. Juga beratnya bergantung. Kita misalkan kayak gini ya, ini ketika Budiana tuangkan ke sini, maka isinya bisa lebih banyak. Itu artinya airnya juga lebih berat. Tapi ketika ke sini muatnya hanya sedikit. Itu artinya beratnya juga berubah teman-teman ya. Volumenya juga berubah ya, kapasitasnya. Kalau ke sini cuma bisa misalkan berapa ya? Misalkan setengah gelas, tapi kalau ke sini bisa masuk misalkan 3 gelas. Itu artinya volumenya juga berubah. Begitu juga dengan beratnya ya teman-teman ya. Bergantung dengan wadah. Jadi kalau benda padat bentuknya tetap, kalau benda cair bentuknya mengikuti wadah. Kalau wadahnya bulat, maka airnya juga berbentuk seperti bulat. Tapi kalau bendanya panjang, seperti gelas panjang ini ya, maka benda cairnya juga mengikuti bentuk ini ya, jadi memanjang. Begitu teman-teman. Bagaimana? Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, itu benda cair. Bagaimana dengan benda gas? Yuk kita amati balon gas ya. Balon udara atau balon gas berisi gas. Apa itu gas? Mudahnya, gas itu adalah mirip dengan udara yang kita hirup sehari-hari. Nah, kita amati ya. Balon gas juga, gasnya ya, gas dengan air, persamaannya apa? Sama-sama mengikuti bentuk benda. Jadi kalau gas dan air tidak bisa kita pegang tanpa alat, beda dengan benda padat. Kalau benda gas, misalkan dimasukkan ke balon gas yang warnanya yang bentuknya kotak, maka menjadi kotak. Dan ketika dimasukkan ke balon yang bentuknya bulat, maka menjadi bulat. Nah, jadi artinya bentuk gas juga berubah. Gitu teman-teman ya. Sama seperti bentuk air mengikuti wadahnya. Lalu bagaimana dengan volumenya? Nah, sementara untuk volumenya sama ya teman-teman. Volumenya juga berubah. Jadi, benda cair dan benda gas itu mirip, sama-sama berubah sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan wadahnya. Jadi kalau wadahnya misalkan berbentuk bulat tadi ya, maka benda cair dan benda gasnya juga berubah menjadi bulat, betul. Kalau misalkan tempatnya berbentuk kotak, maka benda cair dan benda gasnya juga menjadi kotak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi benda padat bentuknya tetap, sama volumenya juga tetap. Sedangkan untuk benda cair dan benda gas, bentuk dan volumenya
mengikuti bentuk atau wadahnya. Jadi sama-sama berubah. Begitu teman-teman. Terima kasih. Semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.